Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Laila Nur Aziza. Saya mahasiswa semester 6 dari Matkul Syariah dan HAM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengaruh syariah dan HAM atau hak asasi manusia terhadap keterlantaran anak. Jadi, anak-anak adalah aset berharga dalam masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Syariah sebagai aturan hukum dan agama Islam dan hak asasi manusia atau HAM sebagai prinsip-prinsip universal yang menjamin kebebasan dan martabat manusia. Kita akan menjelajahi bagaimana implementasi syariah dan HAM yang dapat mempengaruhi keterlantaran anak dan bagaimana kedua prinsip tersebut dapat saling berdampingan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak. Nah, poin pertama yaitu pengaruh syariah terhadap keterlantaran anak. Dalam pengaruh syariah di sini terbagi menjadi dua, yaitu perkawinan usia dini dan pemberlakuan hukuman fisik. Yang pertama, perkawinan usia dini, yaitu dalam beberapa interpretasi syariah, perkawinan usia dini diperbolehkan. Hal ini dapat mengakibatkan keterlantaran anak karena anak yang menikah pada usia yang terlalu muda belum terlalu matang secara fisik, emosional, dan psikologis untuk menghadapi peran sebagai pasangan dan orang tua. Lalu untuk yang kedua yaitu pemberlakuan hukuman fisik. Nah, beberapa interpretasi syariah mengizinkan hukuman fisik terhadap anak. Jika tidak diatur dengan baik, maka ini dapat berujung pada kekerasan terhadap anak yang akan berdampak pada keterlantaran mereka secara fisik, emosional, dan mental. Untuk poin kedua yaitu pengaruh HAM terhadap keterlantaran anak. Dalam hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang. Lalu yang kedua yaitu perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Nah, dalam hal hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang, jadi HAM mengakui hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Ini termasuk akses terhadap makanan, air bersih, perumahan yang layak, layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman. Melalui perlindungan ini, HAM berusaha mencegah keterlantaran anak dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Lalu untuk yang kedua yaitu perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Di sini HAM melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Ini mencangkup melarang pekerjaan anak yang berbahaya, lalu perlindungan dari perdagangan manusia, lalu perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta penghapusan praktik-praktik seperti mutilasi genital perempuan dan anak. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu sinergi antara syariah dan HAM dalam melindungi anak. Nah, dalam poin ketiga ini terdapat pendidikan dan kesadaran. Nah, dalam hal ini pendidikan dan kesadaran menggabungkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang mendukung perlindungan anak dengan prinsip-prinsip HAM yang dapat membangun kesadaran yang lebih baik tentang hak-hak anak dan mengedukasi masyarakat tentang perlunya perlindungan komprehensif bagi mereka. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengaruh syariah dan HAM terhadap keterlantaran anak. Mungkin cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih.